Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketemu lagi kita di pendalaman materi. Kali ini kita sudah masuk di tema 1 tentang organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1 tentang organ gerak hewan. Nah, kali ini kita lanjutkan ke pembelajaran 2. Di sini ada muatan pelajaran SBDP KD 3.1 dan 4.1 tentang pengertian gambar cerita. Sahabat Permata tahu apa itu gambar cerita? Nah, gambar cerita itu sama juga dengan gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi di sini adalah gambar yang menceritakan atau memberi penjelasan pada cerita atau naskah tertulis. Nah, gambar ilustrasi itu tujuannya untuk menjelaskan kepada orang lain nih tentang sesuatu. Nah, jadi gambar ilustrasi ini bisa berfungsi untuk menghidupkan cerita. Nah, di sini gambar ilustrasi itu dibedakan menjadi 2, yaitu gambar ilustrasi dengan foto. Ini ada cerita diberi foto supaya memperjelas. Ada juga gambar ilustrasi dengan gambar tangan. Kemudian, contoh menggambar ilustrasi itu biasanya orang menggunakan gambar tumbuhan, ada juga gambar hewan dan gambar manusia. Kemudian, teknik dan media menggambar ilustrasi ada 2. Yang pertama, teknik kering. Nah, teknik kering ini medianya bisa berupa pensil, arang, kapur, dan krayon. Kemudian untuk teknik basah, medianya bisa berupa cat air, cat minyak, tinta, dan lain-lain. Kemudian langkah-langkah menggambar ilustrasi. Yang pertama, kita itu harus menyiapkan alat dan bahan. Apa saja alat dan bahannya? Misalnya di sini ada kertas gambar, pensil, penghapus, dan pewarna. Kemudian langkah kedua kita menentukan tema. Nah, tentang apa cerita atau gambar ilustrasi yang akan kita sajikan? Misalnya tema binatang kesayanganku, berarti subtemanya bisa kelinciku. Kemudian langkah ketiga yaitu memahami teks atau cerita. Berarti kita harus membaca terlebih dahulu teks atau cerita dengan lebih seksama. Kemudian keempat, kita harus membuat sketsa. Misalnya tadi karena subtemanya kelinciku, berarti sketsa gambar kelinci. Nah, terakhir yang kelima, kita melakukan penyempurnaan gambar. Nah, penyempurnaan gambar bisa dengan cara menghapus ada garis-garis yang tidak perlu, bahkan kita juga bisa menambah garis jika diperlukan. Serta kita mewarnai gambar dengan seindah-indahnya. Kemudian kita masih pembelajaran 2 muatan IPA KD 3.1 dan 4.1. Nah, di sini tentang alat gerak hewan dan fungsinya. Di sini alat gerak hewan itu kita sesuaikan dengan aktivitas dan tempat hidupnya. Perhatikan di sini ada tabel hewan beserta alat geraknya. Misalnya di sini ikan. Ikan itu alat geraknya ada sirip dan ekor. Fungsinya digunakan ikan untuk berenang. 2 amfibi. Alat geraknya yaitu kaki. Fungsinya berjalan, melompat, dan berenang. Kemudian ada hewan reptilia. Reptilia ini kalau buaya alat geraknya kaki, kalau ular alat geraknya otot perut, penyu itu alat geraknya kaki duyung. Apa fungsinya? Fungsinya untuk berjalan, merayap, memanjat, bisa juga untuk berenang. Kemudian ada hewan burung. Ya, alat gerak burung yaitu sayap. Kalau untuk burung, misalnya burung kakak tua. Kalau ada juga burung menggunakan kaki, itu untuk burung unta. Fungsinya apa? Ya jelas, kalau sayap untuk terbang, kalau burung menggunakan kaki,
ya untuk berjalan atau berlari. Kemudian ada mamalia. Kalau mamalianya seperti kerbau, sapi, kuda itu alat geraknya kaki. Nah, kalau paus dan lumba-lumba alat geraknya sirip. Fungsinya apa? Untuk berjalan, bisa untuk berlari, melompat, dan berenang. Kemudian kita masuk ke muatan pelajaran bahasa Indonesia, masih KD 3.1 dan 4.1 tentang menulis cerita berdasarkan gambar. Di sini kita saat menyusun cerita terlebih dahulu menentukan ide pokok cerita. Ide pokok cerita itu berarti pokok dalam cerita. Nah, kita kembangkan menjadi kalimat-kalimat sehingga terbentuklah cerita yang padu. Nah, karena tadi kita sudah mempelajari pendalaman materi, ada di situ, kemudian kita akan melakukan uji kompetensi. Nah, di sini kalian sahabat permata mengisi dengan jawaban yang tepat. Ada 5 soal di sini. Nomor 1, pensil, arang, kapur, dan krayon adalah media untuk menggambar ilustrasi dengan teknik. Nah, tadi sudah dijelaskan. Nomor 2, dalam menggambar ilustrasi setelah memahami cerita, langkah selanjutnya adalah membuat titik-titik gambar. Nah, tadi juga sudah ada di pendalaman materi. Nomor 3, sirip dan ekor menjadi alat gerak pada hewan apa di situ. Kemudian 4, Adi mempunyai sepasang burung dara. Burung dara memiliki titik-titik yang digunakan untuk terbang. Ya, itu sudah ada di pendalaman materi juga. Nomor 5, kalian perhatikan gambar. Nah, di situ gambarnya Roni sedang. Nah, itu ya. Kalimat deskripsi sesuai isi gambar adalah Roni sedang titik-titik. Itu jawaban kalian menyesuaikan gambar. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Nah, ada pesan di sini, ingat bahwa keberhasilan tidak akan tercapai tanpa ilmu pengetahuan. Oke, selamat belajar dan selamat mengerjakan uji kompetensi ya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.